identitas dan bangsa. Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misal manusia secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan ciri fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nah, dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan sesuatu dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian, identitas tidak hanya diberlakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok atau afiliasi kelompok, seperti sebutan identitas nasional dan identitas budaya. Mengacu pada pengertian identitas, identitas tidak terbatas pada individu semata, tapi itu juga terjadi pada sekelompok orang, ras, sebagai bentuk persekutuan atau hidup berkelompoknya manusia. Ini juga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan bangsa lain. Lalu, apa yang menjadi identitas dari sebuah bangsa? Sebelumnya perlu kita ketahui, bangsa sebagai bentuk dari persekutuan hidup manusia. Nah, pengertian bangsa sendiri, bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio, yang merupakan bahasa Latin yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran atau suatu keturunan. Suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan. Nah, kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu terah dalam bahasa Jawa. Secara etimologi, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Nah, istilah nation dalam bahasa Inggris maupun bangsa dalam bahasa Sanskerta memiliki kesamaan makna. Berdasar hal ini, disimpulkan bahwa bangsa menunjuk pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan. Namun, dalam perkembangan konsep, bangsa sebagai persekutuan hidup manusia yang berasal dari kesamaan keturunan tidak memadai. Faktor kesamaan keturunan ini dikritik oleh Hans Kohn pada tahun 1984 sebagai faktor-faktor yang tidak bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa menurutnya. Meskipun faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting itu adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Adanya kemauan hidup bersama sebagai faktor pembentuk bangsa atau oleh Hans Kohn disebut sebagai faktor subjektif. Mungkin hanya itu. Sulastri akan membahas bagian yang B, identitas nasional Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia ini dapat disamakan dengan identitas kebangsaan karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Identitas nasional ini lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik. Nah, yang pertama itu ada faktor pembentukan identitas bersama. Nah, beberapa faktor itu yang pertama primordial. Primordial ini meliputi ikatan kekerabatan seperti darah dan keluarga atau kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian yang faktor yang kedua itu sakral. Nah, sakral ini berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian faktor yang ketiga itu tokoh. Nah, tokoh ini adalah kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Kemudian yang faktor yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga untuk bersatu dalam perbedaan. Kemudian faktor yang kelima itu sejarah. Nah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah ini, mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Kemudian faktor yang keenam itu perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Kemudian faktor yang terakhir itu kelembagaan, yaitu berperan dalam pemersatu bangsa berupa lembaga, pemerintah, dan politik.
Baik, saya Era Naziro dengan NIM 10620210002 akan melanjutkan bagian C, yaitu negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama, hakikat negara kebangsaan Indonesia. Negara kita adalah Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, disingkat Negara RI Proklamasi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan momen proklamasi 17 Agustus 1945, itulah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru yaitu Indonesia. Nah, ada faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Yang kedua, proses terjadinya negara Indonesia. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut tergambarkan secara baik sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Secara teoritis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah sebagai sumber motivasi perjuangan atau alinea 1 pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, yang ketiga, cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nama saya Alfrida Aulia Yuliasti dengan NIM 10620210003, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna dan pentingnya integrasi, pengembangan integrasi di Indonesia. Makna dan pentingnya integrasi, pengertian integrasi. Istilah integrasi nasional terdiri atas kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya berpadu, bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh. Kata mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Pengembangan integrasi di Indonesia. Integrasi di Indonesia. Dalam kajiannya tentang heterogenitas di Indonesia, William Lidley mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini.
Yang pertama adalah adanya apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Hambatan kedua bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang berpandangan tradisional. Secara horizontal, dalam arti konfigurasi etnis, agama, dan geografi, Indonesia memang bukan negara yang terpadu dan ketat, meskipun dalam hal tertentu, masalah integrasi politiknya tidaklah seberat yang dihadapi negara lain di Asia, Afrika. Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau yang lengkap dengan heterogenitas suku yang di luar Irian Jaya saja lebih kurang 300 suku bangsa. Suku-suku itu mempunyai identitas kebudayaan sendiri dan berbicara dalam sekitar 250 bahasa yang berbeda. Beberapa di antaranya memiliki identitas politik yang amat kuat. Dalam hal ini dominan adalah suku Jawa dengan penduduk sebanyak 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam bidang keagamaan pun Indonesia merupakan bangsa yang terpecah dalam berbagai agama, terutama 5 agama besar: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.